Jadi saya akan menyampaikan tentang bagaimana preconception care ini dan kaitannya dengan deteksi risiko tinggi pada ibu-ibu hamil. Kita sudah tahu bahwa problem di Indonesia, walaupun ini kelihatannya ada klaim yang menyatakan bahwa kita mencapai target RPJMN di 2024, yang angkanya yang dipublish itu 177 ya, yang ada 177 untuk AKI per 100.000 kelahiran hidup dari target 183. Meskipun demikian kita masih nomor 3 terbawah ya di Asia. Jadi PR-nya masih banyak, masih cukup menantang, dan target SDGs kita di 5 tahun yang akan datang ini cukup rendah, ini jadi 70. Jadi ini saya kira kita perlu bekerja keras, dan salah satu yang harus kita perkuat itu adalah tentang pelayanan di pre-conception. Dan kalau kita lihat Ibu dan Bapak, teman sejawat semuanya, bahwa kematian ibu yang disumbangkan di Indonesia itu memang sebagian besar adalah karena komplikasi non-obstetrik. Sehingga saya kira hal demikian ini perlu kita antisipasi di depan. Kemudian juga yang kedua adalah yang masih terkait dengan hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan yang ketiga adalah perdarahan. Sedangkan penyebab-penyebab yang lain tentunya masih banyak kita lihat di sini ya. Jadi walaupun tentunya eh, berbagai upaya telah dilakukan. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat bagaimana, karena bukan hanya masalah-masalah yang terkait dengan obstetri, ginekologi secara langsung, tetapi hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi uh, ibu hamil dan bayi sehat. Jadi sepanjang kehidupan perempuan, di mana waktu yang tepat untuk kita memberikan intervensi. Nah, tentunya di sini bahwa tidak hanya pada saat ibu itu hamil ya, melahirkan ataupun postpartum, tetapi kita sudah sepakat bahwa preconception itu menjadi sangat penting. Bahkan di sini kalau kita lihat dari siklus hidup perempuan tentunya adalah mulai dari remaja dan juga sebelum kehamilan itu sendiri. Nah, eh, Kementerian Kesehatan pun juga sudah meng-acknowledge bahwa ada 4 strategi yang digunakan untuk menurunkan angka kematian ibu pada fase sebelum kehamilan, pada masa kehamilan, masa persalinan dan bayi baru lahir, serta masa pasca persalinan. Dan tentunya ini perlu kita dukung sekuat mungkin, dan tentunya juga dengan dukungan yang komprehensif dari berbagai profesi. Karena kalau kita lihat tidak mungkin kejadian angka kematian ibu ini akan kita turunkan kalau kita tidak melihat problem ini secara komprehensif. Karena mungkin teman sejawat yang saya hormati, bahwa angka kematian ibu ini masih menjadi salah satu tolok ukur standar dari bagaimana suatu negara itu mempunyai layanan kesehatan, apakah baik, komprehensif, dan kualitasnya. Dan angka kematian ibu menjadi salah satu standar yang diakui oleh WHO untuk mencerminkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya di Indonesia masih 3 terbawah, tentunya itu menjadi hal yang PR besar bagi kita semuanya ya. Jadi karena itu mencerminkan bagaimana kualitas dan sistem layanan kesehatan di negeri kita. Nah, kembali ke preconception care. Per definisi ini merupakan suatu intervensi yang tidak hanya sifatnya medis ya. Jadi bukan hanya biomedis, tetapi juga intervensi yang bersifat perilaku, arahnya perilaku dan sosial.
sehingga sifatnya bisa promotif, bisa preventif, ataupun kuratif yang ditujukan kepada perempuan usia subur dan juga pasangannya sebelum mereka uh, merencanakan untuk suatu kehamilan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini aspeknya ini tidak hanya seperti pada saat kita berhadapan dengan pasien individual ya, tetapi juga berkaitan dengan aspek di luar medis teknis itu sendiri. Dan sehingga kita perlu juga memahami bahwa intervensi ataupun layanan yang diperlukan ini tentunya kita tujukan bukan hanya kepada ibu tetapi juga pasangan, bahkan mungkin keluarga ya. Jadi kalau kita lihat keluarga lebih besar lagi, kalau visinya public health ya dukungan dari sosial dari masyarakat ya. Jadi ini yang akan menjadi satu aspek dan faktor-faktor yang nantinya mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya yang akan mendukung penurunan dari angka kematian ibu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Dari data sistematik, kajian sistematik ya. Jadi ini disebutkan bahwa paling tidak ada 5 hal yang memang kita harapkan untuk bisa diperbaiki ya. Jadi yang pertama adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dari ibu itu sendiri. Jadi karena dengan program layanan prekonsepsi, maka akan ada identifikasi dan juga tata kelola untuk kondisi-kondisi dari ibu, kesehatan ibu, seperti mungkin diabetes, mungkin juga tekanan darah tinggi, atau gangguan tiroid, ya, yang tentunya ini yang nantinya akan berpengaruh secara langsung terhadap kehamilan itu sendiri. Yang kedua juga menjadi penting karena ini berkaitan dengan untuk mencegah birth defect, jadi kelainan-kelainan pada bayi. Ya, misalnya tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dokter Adrian ya tentang bagaimana suplemen asam folat misalnya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan melakukan tata kelola untuk risiko-risiko yang sifatnya adalah genetik. Dan ini merupakan suatu layanan yang saya kira juga baru dan tadi dikatakan juga mahal ya, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa ya, yang kaitannya untuk memitigasi risiko pada ibu ataupun pada bayinya. Yang keempat adalah memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Jadi karena di dalam pre-conception care, ini layanan pre-conception itu juga memberikan modifikasi-modifikasi untuk gaya hidup. Jadi mungkin seperti bagaimana makan yang sehat, bagaimana supaya menjaga berat badan ya dengan olahraga, mengatur makan ya. Jadi ini tentunya akan memberikan tingkat kesehatan yang lebih baik bagi ibu ataupun pasangannya. Kemudian yang kelima, menjadi penting layanan preconception ini karena dapat mengurangi komplikasi ya. Jadi komplikasi yang dapat kita lihat atau kita antisipasi di awal tentunya dapat meningkatkan luaran dari kehamilan dan akan mengurangi risiko dari adanya misalnya preterm ya, terus kemudian juga berat bayi lahir rendah ataupun komplikasi yang lainnya. Tapi ini tidak mudah ya. Jadi konsep preconception care ini sudah lama, tetapi untuk aplikasi dan implementasinya di suatu negara itu bukan suatu hal yang mudah. Dan saya kira upayanya seperti yang dilakukan pada hari ini. Karena problem yang pertama adalah lack of awareness dan knowledge. Jadi pemahaman kita baik dari provider ataupun masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya preconception care ini masih belum baik. Yang kedua,
Tantangan yang lain adalah memang karena faktor sosioekonomik ataupun budaya yang tentunya ini berkaitan dengan akses ya terhadap layanan-layanan prekonsepsi ya. Sebagai contoh ya pada saat kita bicara tentang undang-undang perkawinan ya di Indonesia, terus kemudian dikaitkan dengan kapan perempuan boleh hamil ya karena undang-undangnya mengatakan umur 18 tahun sedangkan usia sehat itu adalah usia setelah 20 tahun. Nah, ini akan menimbulkan suatu tantangan bagaimana kita bisa memanage ini. Jadi membolehkan di satu sisi berdasarkan undang-undang, tetapi juga tetap sehat dilihat dari aspek medisnya. Ya. Challenge yang lain adalah health system, ya. Jadi sistem kesehatannya yang kadang masih terputus, tidak terkoneksi, yang tentunya juga akan mempersulit, ya, mempersulit. Yang ini kaitannya dengan yang terakhir itu challenge yang kaitannya dengan data, ya, data collection dan juga monitoring, ya. Bagaimana kita akan dapat ya mempunyai data yang baik apabila ini sistem dari pengumpulan data dan bagaimana kita membuat memanfaatkan data tersebut bahkan sekarang sudah dengan penggunaan AI ya itu akan bisa dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pengambilan keputusan. Dan yang lain adalah tantangan yang kaitannya dengan resources ya, limited resources karena tadi dikatakan untuk genetik mungkin pemeriksaan genetik atau genetik sequencing diperlukan. Tapi kan itu kan bukan hal yang murah, bukan hal yang mudah dicapai, diakses ya. Yang lain adalah time constraint yang biasanya merupakan um, keluhan yang disampaikan oleh provider ya. Jadi gimana saya akan memberikan konsultasi kalau waktu saya untuk ketemu dengan pasien ataupun pasangan itu tidak banyak ya. Itu juga karena constraint pasiennya kebanyakan ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya tentunya kita tidak menginginkan sesuatu yang sudah bisa kita lihat di berbagai literatur, tetapi kita tidak mengantisipasinya, ya. Karena kalau kita lihat seorang perempuan yang masuk pada kehamilan, nah ini tentunya memiliki berbagai risiko terhadap outcome atau luaran dari kehamilannya, yang tentunya hal-hal demikian ini dapat kita kenali dari awal. Contohnya misalnya lifestyle merokok. Ya, kita sudah tahu bagaimana akibat atau pengaruh merokok terhadap luaran kehamilan. Nah, tentunya ini dapat kita antisipasi dari awal. Sampai misalnya kepada tidak ANC, ya orang yang tidak ANC, maka kemungkinan mendapatkan luaran yang berisiko atau yang buruk itu adalah sampai 15%. Ya. Kemudian obat-obat teratogenik, termasuk dengan adanya obesitas, ini hal-hal yang dapat diantisipasi, dapat kita nilai, assess, sehingga ibu-ibu yang hamil akan dapat terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang terakhir ini yang ditulis dari tadi banyak didiskusikan, kalau misalnya tidak minum asam folat, maka berapa persen akan muncul adanya luaran yang berisiko tinggi. Nah, sayangnya kenapa preconception care ini menjadi penting? Karena sayangnya orang melakukan identifikasi terhadap kehamilan itu sendiri uh, terlambat, sehingga segala bentuk intervensi pada saat setelah terjadinya kehamilan itu menjadi uh, tidak optimal lagi. Ya, jadi kalau kita lihat min rata-rata orang untuk datang dan mengenali bahwa dia hamil kemudian periksa itu mungkin adalah setelah terlambat beberapa waktu ya. Kalau kita lihat di atas itu adalah angka-angka yang kaitannya dengan minggu ya, dan di mana minnya orang tahu bahwa dia curiga hamil dan sudah hamil ini adalah pada minggu ke
9 ke 10 ya, pada waktu sebelum adanya USG awal ya. Mungkin sekarang dengan adanya USG awal dan ada di seluruh level puskesmas dan dapat dijangkau, mungkin ini dapat dimajukan ya, sehingga pengenalan terhadap terjadinya kehamilan ini dapat lebih awal lagi. Dapat kita bayangkan bahwa pada masa-masa periode kritikal untuk pengembangan perkembangan fetus itu sendiri dapat miss ya. Jadi kita bisa kelewatan tidak melakukan apa-apa padahal pada masa itu terdapat perkembangan atau pembentukan dari organ-organ vital dari bayi sehingga tidak bukan hal yang aneh apabila kemudian terjadi banyak problem masalah kesehatan dari uh, bayi yang dilahirkan apabila intervensi yang dilakukan terlambat. Sehingga kita semua perlu memahami bahwa oke, antenatal care saja berarti tidak cukup. Bahkan terlambat bila hanya uh, apa namanya hanya rely on antenatal care itu sendiri ya. Nah, aspek-aspek apa saja yang dicakup di dalam preconception care? Aspek yang pertama adalah di dalam preconception care ada semacam evaluasi pemeriksaan secara medis, di mana di situ dilakukan mungkin anamnesis ya terhadap riwayat kesehatannya ya, baik mungkin kaitannya dengan ibu, bapak, terus kemudian juga keluarga ya, kemudian kelainan-kelainan genetik yang kadang di dalam praktek kita sehari-hari apabila ini dilakukan mungkin juga akan sangat sangat membutuhkan waktu ya, sehingga perlu ada semacam catatan yang tadi saya sebutkan di depan, komprehensif dan dapat dilihat secara terus-menerus meskipun misalnya seorang seorang pasien atau ibu ini akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan comprehensive medical history ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua adalah pemeriksaan terkait dengan kondisi fisiknya. Jadi untuk melihat mungkin ada beberapa kondisi kesehatan yang perlu difikirkan atau mungkin perlu diantisipasi ke depan, apakah perlu dilakukan nanti tata laksana ke depannya ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium ya, yang tentunya ini juga bisa selektif, bisa juga dalam satu paket ya, paket penuh yang tentunya juga tidak efisien kadang-kadang dan mahal ya. Jadi tergantung pada faktor risikonya ya, dan ini berkaitan dengan mungkin bisa pemeriksaan darah, pemeriksaan urin ataupun juga pemeriksaan genetik lainnya. Jadi di sini pemeriksaan kesehatan akan sangat penting supaya tidak menimbulkan luaran-luaran reproduksi yang buruk dan yang sebenarnya bisa kita atasi. Misalnya kalau ketemu bahwa oh ternyata ini ada diabetes, maka harus dikendalikan, harus dilakukan tata laksana yang benar, baik sebelum kehamilan ataupun setelah adanya kehamilan. Kalau ada obesitas, hipotiroidisme atau mungkin STI, nah tentunya ini hal-hal yang perlu diberikan tata laksana yang khusus kepada pasien ataupun ibu-ibu yang mengalami hal demikian. Aspek yang kedua di dalam preconception care itu adalah modifikasi gaya hidup. Yang ini kaitannya dengan berbagai hal. Dan modifikasi ini memerlukan tentunya konseling ya antara konselor dengan pasien ataupun ibu hamil terkait dengan berbagai hal. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan bagaimana diet yang sehat ya, yang tentunya tadi sudah didiskusikan secara detail oleh Dr. Adrian ya, yang kaitannya dengan kaya
kayak buah, sayuran, kemudian juga biji-bijian ya, dan juga protein ya, yang tentunya juga dengan suplementasi asam folat. Kemudian juga yang kedua adalah lifestyle terkait dengan berat badan ya. Jadi kalau bisa ya memang uh, ada dalam posisi berat badan yang ideal ya, yang tentunya ini terkait dengan untuk menurunkan risiko-risiko dan komplikasi yang terjadi selama kehamilan seperti mungkin gestasional diabetes ataupun juga preeklamsia. Yang ketiga adalah eh, modifikasi yang terkait dengan aktivitas fisik ya, yang tentunya ini berkaitan dengan upaya yang kedua tadi ya, untuk manajemen berat badan. Apakah itu olahraga ya, untuk dapat eh, menyehatkan kondisi dari ibu ya secara keseluruhan, dan juga tentunya akan berpengaruh pada kesehatan, dan kalau sehat balance pengaturan di dalam badannya, dan tentunya itu akan berpengaruh terhadap fertilitas yang bersangkutan. Yang keempat adalah menghindari zat-zat atau substansi yang tentunya tidak baik bagi kesehatan ataupun kehamilan itu sendiri, seperti alkohol, kemudian juga rokok atau mungkin obat-obat ya, yang tentunya akan berkaitan dengan risiko pada perkembangan janin ya. Jadi paparan seperti teratogenik ya, yang membahayakan kehamilan, alkohol tadi saya sebutkan. Bahkan obat-obat mungkin yang banyak dipakai oleh para remaja ini, Accutane, ini obat-obat isotretinoin ya, untuk akne ya, untuk jerawat yang sangat berat ya. Ini juga mempunyai pengaruh yang nanti terkait dengan kelainan pada janinnya atau bayinya ya. Dan ini perlu diberikan um, konseling ya, konsultasi, sehingga pemahaman ini dapat secara menyeluruh. Kalau toksin lingkungan ini juga macam-macam, mungkin toksin yang dikaitkan dengan timbal, merkuri ya, tapi sekarang terus kadang-kadang orang terlalu overthinking, terlalu berlebihan ya. Tapi ini perlu kita lihat, dan tentunya termasuk radiasi, termasuk juga infeksi ya, yang kalau konsep kita ketahui tentang One Health, tentunya kalau kita punya binatang piaraan misalnya seperti itu, atau bekerja dekat dengan tumbuhan ataupun dengan hewan ya, ini juga akan berpengaruh terhadap toksin ya, infeksi ya, ya dalam hal ini infeksi yang berasal dari lingkungan. Juga ada beberapa jurnal yang mengatakan polusi juga termasuk hal yang perlu kita pertimbangkan. Uh, Aspek yang ketiga adalah imunisasi dan proteksi yang lain. Yang kalau kita tahu bahwa tentunya kedua orang tua ini mempunyai status vaksin yang sudah lengkap ya, yang terkait dengan measles, mumps, ya, rubella, chickenpox ataupun tetanus ya. Dan kalau misalnya ibu yang mempunyai kecenderungan untuk influenza ini juga dapat diberikan untuk vaksin influenza ya, yang tentunya untuk mengurangi masalah-masalah selama kehamilan. Nah, proteksi yang lain itu juga termasuk keluarga berencana, jadi kontrasepsi. Jadi mungkin untuk menunda ya, atau pada saat pengobatan sehingga diperlukan penundaan, maka kontrasepsi ini juga merupakan salah satu bagian untuk mendukung untuk preconception care yang sehat. Oke, yang berikutnya, aspek yang lainnya adalah tadi mungkin sedikit family planning dan contraception. Jadi ini tentunya eh, salah satu aspek yang ditekankan dalam preconception care. Ini adalah tentang informed decision. Ya, jadi kalau toh satu pasangan yang akan berencana mempunyai anak, maka dia
juga harus merencanakan itu secara apa, bukan tidak sengaja tapi secara sengaja, sehingga konsultasi terkait dengan kontrasepsi ini diharuskan, ya. Dan apa opsinya, ya, dengan adanya kita mendiskusikan tentang keluarga berencana, tentang metode-metode kontrasepsi itu, ini tentunya akan memberikan wawasan bagi um, pasangan, ya, uh, pasangan tersebut. Jadi untuk bisa merencanakan kapan akan mempunyai anak, akan menambah atau mungkin akan uh, menunda dulu, ya. Jadi ini harus didiskusikan dan merupakan bagian yang komprehensif dari um, preconception care. Aspek yang keempat adalah kaitannya dengan kesehatan mental. Ini kadang-kadang dan mungkin boleh saya katakan sering tidak diperhatikan, ya, bahwa kehamilan itu, masa kehamilan adalah masa yang istimewa, ya, yang tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan mental ini harus diperhatikan, ya. Banyak stres yang akan muncul, ya, pada saat masa-masa periode kehamilan, ya. Dan saya kira dengan kita memberikan tata kelola untuk memanage stres ini nanti akan uh, memperbaiki, ya, kesejahteraan baik dari pasangan tersebut ataupun suasana, ya, di dalam keluarga, ya. Uh, di dalam kesehatan mental ini juga perlu untuk melakukan screening yang terkait dengan problem kesehatan mental. Nah, mungkin ini sebagai informasi bahwa setelah masa COVID, ya, ini problema kesehatan mental kalau kita lihat semakin tinggi. Bukan hanya pada ibu hamil di sini, tapi pada remaja, yang kalau saya lihat pada anak-anak di remaja ini sudah menjadi satu problem yang sangat serius, ya. Banyak hal yang terkait misalnya apakah itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan kos-kosan, ya, di lingkungan belajarnya, itu kejadian-kejadian bunuh diri, ya, itu menjadi satu hal yang problem, menjadi masalah yang luar biasa. Jadi di dalam preconception care ini juga merupakan hal yang perlu kita intenskan, ya, perhatian kita terhadap hal ini. Nah, ini perlu adanya konseling. Konseling bukan hanya kepada ibunya, tetapi kepada pasangan dan juga yang mendukung si ibu ini di keluarga. Yang kelima adalah aspek terkait dengan lingkungan. Tadi sudah sempat saya singgung, yaitu paparan terhadap berbagai toksin, ya, yang tentunya perlu diminimalisir, di mana toksin seperti timah, pestisida ataupun eh, bahan-bahan kimia yang lain ini perlu diperhatikan dan didiskusikan. Jadi apa pekerjaannya dan bagaimana dia harus melakukan, ya, apabila memang akan merencanakan untuk kehamilan, dan ini saya kira sangat penting. Kemudian juga occupational hazard, ya, yang kaitannya dengan pekerjaan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu ataupun untuk kehamilan ataupun untuk fertilitas ibu itu sendiri. Um, yang keenam, ini aspek di dalam preconception adalah konseling genetik, dan ini saya kira terakhir, ya, yang merupakan perkembangan yang paling akhir di mana di sini memang muncul banyak teknologi untuk dapat menilai risiko-risiko penyakit yang diturunkan. Nah, dengan harapan bahwa dengan kita mengenali adanya riwayat-riwayat genetik, ya, penyakit yang diturunkan, ini tentunya akan dapat merencanakan bagaimana akan merencanakan kehamilan yang sehat, ya, tata kelolanya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana luaran dampak dari layanan preconception. Berapa literatur sudah melakukan analisis kajian, ada banyak
Dan ini beberapa yang dimunculkan, misalnya kaitannya dengan neural tube defect dan anencefali, ini jelas turun dengan adanya intervensi asam folat. Ya, tentunya dengan berbagai tadi cara, tantangan dan komplikasinya. Yang kedua, dampak dari turunnya congenital heart defect, ya, congenital heart defect. Jadi kelainan-kelainan jantung bawaan. Dengan cara kita melakukan bagaimana tata kelola untuk diabetes, terus kemudian tata kelola berat badan, dan juga menghindari obat-obat yang sifatnya teratogenik, ya. Yang ketiga adalah dampak terhadap eh, persalinan preterm, ya. Jadi di sini seperti melakukan modifikasi perilaku merokok, perilaku untuk mengkonsumsi substansi ya, yang mungkin yang dilarang, ya, atau mungkin pengobatan, obat-obatan yang sifatnya jangka panjang, ya. Dan ini semuanya dapat meningkatkan meningkatkan preterm birth, ya. Jadi perilaku-perilaku dengan sudah diantisipasi dari awal dan sudah dilakukan pencegahan selama preconception care, ini tentunya dapat secara signifikan mengurangi preterm birth. Yang keempat adalah berkurangnya berat badan lahir, di mana di situ intervensi yang banyak dilakukan di dalam preconception adalah optimal nutrisi, bagaimana gizi yang seimbang, kemudian tidak merokok, bagaimana melakukan tata kelola kondisi-kondisi medis dari si ibu, ya. Kemudian yang kelima dampaknya itu adalah menurunnya kelainan-kelainan genetik karena adanya intervensi seperti konseling genetik dan juga screening yang semakin intens dilakukan, sehingga dapat menilai risiko-risiko yang dapat diturunkan melalui berbagai tata kelola. Nah, ini mungkin dari beberapa evidence, ya, dari intervensi-intervensi yang dapat berpengaruh, dan juga ini um, terhadap misalnya yang pertama ini adalah yang kaitannya dengan kondisi nutrisi, ya, kecukupan gizi, ya. Uh, Beberapa intervensi yang sudah dilakukan, yang kalau kita lihat screening terhadap anemia, ya, pada remaja, dan juga terus kemudian pemberian suplementasi, ya, untuk itu, kemudian suplementasi asam folat dan juga besi, kemudian memberikan KIE, ini merupakan intervensi-intervensi terpilih dan juga yang sudah ada buktinya. Kemudian juga memonitor status nutrisi, status gizi, kemudian juga memberikan makanan-makanan yang lebih padat gizi, ya, dan nutrien. Kemudian juga screening terhadap diabetes dan tata kelolanya, bahkan juga melakukan konseling untuk orang yang dengan diabetes, ya. Ini merupakan intervensi yang terpilih yang dapat mempengaruhi kehamilan ataupun juga mempengaruhi luaran. Kemudian juga bagaimana memonitor kadar gula darah, ini juga termasuk mempromot exercise, jadi melakukan promosi terhadap apa namanya, olahraga, ya, senam ataupun yoga, ya, dengan berbagai hal, ya. Kemudian juga intervensi yang kaitannya dengan uh, garam yodium, ya, yang kaitannya dengan kondisi-kondisi genetik, ini juga dapat kita perbaiki dengan melakukan berbagai intervensi, ya. Misalnya adalah screening anemia. Nah, salah satunya karena defisiensi anemia dapat menimbulkan juga kelainan-kelainan, ya. Taking a thorough family history, jadi melakukan anamnesis. Jadi walaupun mungkin panjang, tapi dengan pembuatan dokumentasi yang baik dan komprehensif, maka dari riwayat keluarga ini dapat kita lakukan assessment dan melakukan tata kelola yang baik bagi ibu ini itu sendiri.
Kemudian juga intervensi yang lain adalah keluarga berencana, kemudian konseling genetik, screening ya dan testing ya. Kemudian juga tata kelolanya, mungkin kalau ditemukan adanya karier dan yang positif, terus kemudian dilakukan tata kelolanya. Providing community-based education, jadi pendidikan, melakukan pendidikan pada masyarakat, kemudian juga dilakukan juga screening ya, baik untuk masyarakat ataupun nasional, untuk kelompok-kelompok populasi yang risiko tinggi, dan juga melakukan screening di populasi secara luas ya. Intervensi yang terkait dengan problem ini terlalu dini untuk hamil, atau mungkin hamil yang tidak dikehendaki, atau mungkin juga jarak yang terlalu dekat antar kehamilan. Nah, ini berbagai intervensi yang sudah ada evidence-nya adalah yang pertama, keeping girls in school. Jadi pendidikan bagi anak-anak perempuan ternyata semakin tinggi pendidikan, maka problem dari too early, unwanted, dan rapid successes ini dapat dikurangi. Jadi begitu kira-kira ya yang kaitannya dengan bahwa intervensi-intervensi lain juga akan berpengaruh terhadap apa namanya luaran dari kehamilan ataupun persalinan itu sendiri. Kemudian juga pengaruh dari norma budaya ya yang akan mendukung pernikahan dini ya, atau mungkin pernikahan paksa ya. Ya, ini tentunya problem dari teman-teman di sosiolog ya. Kemudian juga creating visible high level support for pregnancy prevention program. Jadi ini memang dukungan menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian mendidik, memberikan pendidikan pada anak laki-laki dan anak perempuan tentang sexuality, reproductive health, dan contraceptive use, yang saya kira ini banyak juga dilakukan ya oleh baik ibu bapak sebagai obskin ataupun pada saat mungkin melakukan apa namanya edukasi ke sekolah misalnya ya, ke sekolah-sekolah atau di masyarakat. Building community support for preventing early pregnancy ya, and for contraception provision to adolescents. Jadi ini tentunya sangat tergantung dari masing-masing konteks ya, konteks di Indonesia dengan konteks mungkin di India mungkin akan sangat berbeda. Yang lain adalah enabling adolescent to obtain contraceptive service. Ini yang banyak diperdebatkan. Sekali lagi, dua hal ini sangat tergantung dari konteks yang kita hadapi. Apakah remaja boleh pakai kontrasepsi atau tidak? Yang tidak menikah boleh memakai kontrasepsi atau tidak? Jadi ini merupakan isu-isu sosial ya yang sangat kontekstual. Kemudian yang lain, empowering girls to resist coerced sex. Jadi ini juga merupakan satu cara untuk membuat anak-anak perempuan dapat mempunyai trik-trik strategi bagaimana supaya dia tidak terlibat dalam aktivitas seks dipaksa gitu ya, atau bukan perkosaan tapi yang dipaksa ya. Jadi ini dengan melakukan berbagai pelatihan ya, empowering, engaging men and boys to critically assess norms and practices regarding gender-based violence and coerced sex. Jadi ini juga melibatkan dari laki-laki ya, kaum laki-laki, baik anak-anak ya, untuk mempunyai persepsi dan nilai yang baru yang terkait dengan gender-based violence ya, kekerasan pada berbasis gender dan juga aktivitas seks yang dipaksa. Educating women dan juga couples tentang dangers to the baby and mother of short birth intervals. Ini juga kaitannya dengan memberikan edukasi yang jaraknya yang terlalu dekat ya antar kehamilan, dan tentunya di sini
providing kontrasepsi. Jadi kontrasepsi merupakan salah satu intervensi yang terpilih untuk too early, unwanted ataupun uh, rapid successive pregnancy. Mungkin saya sedikit ini menyampaikan bagaimana yang sudah dikerjakan di Kementerian Kesehatan, walaupun tantangannya cukup besar dengan adanya jumlah pus yang banyak dan juga mempunyai masalah kesehatan ya, karena tentunya hal-hal yang belum di assess ya, dinilai kalau suatu program itu awal ya, tentunya ini akan menjadi double burden. Tapi tentunya harus ada waktu kapan itu dimulai ya. Dan saya kira dengan membuat suatu konsep di sini dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi ya, data itu sudah dapat dimasukkan di dalam aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi Kescatin ya, yang bisa dilakukan oleh pasangan usia subur yang kemudian masuk ke dalam data cohort ya. Dan ini dapat dilakukan mulai di Posyandu ya. Data tersebut tentunya nantinya akan diakses ya, akan diakses dan dilihat apakah pasangan usia subur itu layak untuk hamil atau tidak ya. Nah, tentunya apabila tidak layak, nah ini perlu dilakukan rujukan, entah rujuk ke puskesmas atau mungkin juga rujukan ke tempat untuk diperiksa lebih lanjut yang lebih tinggi ya. Sehingga dengan demikian jumlah ibu hamil risiko tinggi menjadi berkurang. Nah, Kementerian Kesehatan juga sudah menyediakan berbagai materi yang mungkin bisa kita cek dan lihat bersama-sama, apakah itu dari buku saku, kemudian juga dari aplikasi Kescatin yang dapat di-download di Play Store Android ya. Nah, aplikasi ini tentunya akan berpengaruh pada comprehensiveness dari kohort kesehatan reproduksi yang nantinya akan dianalisis dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan di berbagai level vaskes ya, dan oleh tenaga kesehatan. Ya, kita berharap dengan adanya e-cohort ini dapat memberikan langkah-langkah yang real dan membantu kalau dokter SPOG adalah nanti mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang kaitannya dengan ibu-ibu yang memerlukan mungkin asesmen awal terhadap risiko dan ibu-ibu yang mempunyai risiko tinggi. Nah, ini sebagai slide saya yang terakhir, tentunya PR-nya bagaimana kita bisa memperbaiki layanan pre-conception tersebut. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi tentunya harus memasukkan layanan pre-conception ini diintegrasikan di dalam sistem layanan kesehatan yang sekarang. Nah, ini tentunya perlu diskusi yang baik antar berbagai profesi, karena itu akan adanya kerjasama dari berbagai profesi tersebut tentunya akan memudahkan sistem layanan itu berjalan di berbagai level dan meyakinkan akan adanya suatu data yang komprehensif ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang sedang dirintis, dilakukan, dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah perlunya memang intervensi-intervensi yang targeted dan juga kampanye atau mungkin edukasi masyarakat ya yang targeted. Mungkin juga selain ada materi-materi umum, tetapi juga di berbagai tempat, di berbagai wilayah dengan masalah-masalah khusus, tentunya juga memerlukan pesan-pesan dan intervensi-intervensi khusus pula. Dan yang ketiga adalah
perlunya meningkatkan education ya, pendidikan dan juga training, pelatihan-pelatihan bagi provider itu sendiri, sehingga ini menjadi bagian integral dari pelayanan kita semuanya. Dan terakhir tadi yang saya sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan partnership. Kita tidak bisa bekerja sendiri apabila apalagi merasa bahwa kita adalah yang paling tahu untuk masalah hal ini. Tetapi membuat suatu sistem yang saling terkoneksi, yang dapat diakses dengan mudah oleh ibu-ibu ataupun calon-calon ibu, ini tentunya memberikan jaminan bahwa preconception care ini dapat bermanfaat untuk ibu yang sehat dan juga bayi yang sehat. Jadi kita dukung perubahan atau pergeseran paradigma dari kita hanya mengantisipasi dan melakukan tata kelola, tetapi ke promosi dan prevensi. Juga tidak hanya tentang ibu dan bayi saja yang sehat, tetapi juga termasuk keluarganya, ya, healthy family, healthy mothers, dan juga healthy babies. Itu saya kira uh, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Hakimi, saya kembalikan kepada Prof. Hakimi.